Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih semangat kan dalam pembelajaran jarak jauh? Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan mendengarkan cerita sirah nabawiyah tentang Nabi Yunus yang akan dibawakan oleh teman kita, Fadlil. Simak baik-baik ya teman-teman, dan persiapkan pertanyaan karena ada sesi tanya jawab. Apakah kalian sudah siap? Untuk Fadil silahkan. Inilah cerita sirah nabawiyah Nabi Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan orang-orang Bani Israel sangat memprihatinkan pada saat sebelum diutusnya Nabi Yunus alaihissalam. Tingkah laku, moral, dan akhlak mereka sudah rusak. Tidak sampai di situ, mereka juga banyak yang berpecah belah dan mendirikan kerajaan sendiri-sendiri. Tepat pada masa yang kritis tersebut, diutuslah Nabi Yunus alaihissalam sebagai Rasul Allah SWT, Rasul dan Nabi Allah SWT untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Bani Israel. Nabi Yunus alaihissalam mengajak penduduk Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan mengubah akhlak tercela mereka. Namun mereka sulit untuk menerima seruan Nabi Yunus alaihissalam. Sebaliknya, Nabi Yunus alaihissalam diolok-olok dan dihina oleh penduduk Bani Israel. Sudah 30 tahun Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan agama Allah SWT dengan penuh ketabahan dan kegigihan. Akan tetapi selama itu pula Nabi Yunus hanya mendapat pengikut sebanyak 2 orang saja. Sudah habis kesabarannya, Nabi Yunus alaihissalam kemudian memohon kepada Allah SWT agar diturunkan siksaan untuk kaumnya itu. Akan tetapi sebelum mendapat izin dari Allah SWT, Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Ketika Allah SWT menurunkan siksaan pada kaumnya berupa awan yang menghitam, mereka semua memanggil Nabi Yunus alaihissalam. Mereka menyatakan akan beriman kepada Allah SWT serta mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi meninggalkan kaumnya, menaiki sebuah perahu yang sudah penuh dengan muatan. Tak kala perahu itu yang penuh muatan itu hampir saja tenggelam karena banyaknya gelombang yang dihadapinya. Semua penumpang perahu pun takut tenggelam. Lalu nahkoda pun berkata, "Dulu perahuku tidak pernah seperti ini. Mungkin di antara kalian penumpangku ini ada salah seorang pelarian. Siapa itu di antara kalian yang menjadi seorang pelarian?" seru nahkoda perahu. Semua diam, tidak ada yang menyaut. Kemudian nahkoda perahu itu berkata sekali lagi, "Sekarang aku undi saja. Siapa yang menerima undian ini akan aku turunkan perahu ini di tengah-tengah untuk mengurangi muatan," ujar nahkoda perahu. Undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Disitulah lalu Nabi Yunus alaihissalam diturunkan dari perahu. Tak kala Nabi Yunus alaihissalam berada di tengah-tengah lautan, datanglah ikan besar kemudian menelannya. Nabi Yunus alaihissalam dijuluki dengan panggilan Zun'un karena berada dalam perut ikan besar dengan keadaan gelap gulita selama berhari-hari. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan, lautan, dan malam. Ketika berada dalam kegelapan, Nabi Yunus alaihissalam berdoa, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah SWT, niscaya Nabi Yunus alaihissalam tidak akan mendapatkan pertolongan Allah SWT untuk keluar dari perut ikan. Setelah berada dalam perut ikan berhari-hari, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan tersebut ke suatu daerah yang amat gersang. Ia dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Kemudian Allah SWT menumbuhkan sejenis pohon labu untuk makan sehari-hari. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan Allah SWT untuk pulang ke kampung halamannya menemui kaumnya. Kaumnya sudah menunggu kedatangannya selama kepergian Nabi Yunus alaihissalam. Sampailah Nabi Yunus alaihissalam kepada kaumnya yang jumlah 100.000 lebih. Dan alhamdulillah atas rahmat Allah SWT mereka kemudian beriman semua sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila mi'atil alfin aw yaridun famanu famatanahum ilahin. Artinya, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.
Quran Surat As-Saff ayat 147 sampai 148. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadlil atas ceritanya. Sekarang sesi pertanyaan. Apakah Abizar ada pertanyaan? Silahkan. Ada, pertanyaannya adalah surat dan ayat yang menjelaskan tentang keberhasilan dakwah Nabi Yunus. Kesuksesan Nabi Yunus alaihissalam dalam berdakwah adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat Quran Surat As-Saff ayat 147 sampai 148. Oh iya, tadi pertanyaan dari Abizar, surat dan ayat yang menjelaskan keberhasilan dakwah Nabi Yunus terdapat dalam surat As-Saff ayat 147 sampai 148. Sudah jelas kan teman-teman? Silahkan Kevan untuk bertanya. Pertanyaannya adalah azab apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Yunus yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan siksaan atau azab kepada Nabi Yunus berupa awan yang menghitam. Tadi Kevan bertanya, azab apa yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi Yunus? Allah menurunkan azab awan yang menghitam. Dari cerita tadi kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu tidak boleh berputus asa, sabar dan ikhlas. Seperti Nabi Yunus yang sabar menghadapi kaumnya, sabar dan ikhlas ketika dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Alhamdulillah selesai sudah diskusi ini, semoga bermanfaat. Saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.